Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik semua ya. Hari ini kita berkumpul di sini akan belajar tentang layanan BK. Layanan BK, layanan dasar tentang bimbingan klasika. Jadi kita hari ini membahas tentang bagaimana mengatasi orang yang kecanduan HP dan game online. Pernah lah bagian pian main game? Nah, ya kita bahas nanti itu pembukaannya aja. Sekarang sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran Jumaidah, Lara Santi, Raihan, Rizwan. Oh izin kemana aja Rizwan? Ada acara. Sada? Sakit. Untuk kawan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Terus Siti Nur Istiqamah, Siti Rumaiza. Ya, setelah tadi mengecek kehadiran ternyata ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Ya, beri aplaus yang hadir hari ini. Ya. Ya. Sesuai tadi di depan Ibu beritahu bahwa materi kita hari ini adalah mengatasi kecanduan gadget dan game online. Adapun tujuan kita belajar hari ini, kalian bisa membedakan penggunaan gadget untuk kegiatan yang positif dan negatif. Tujuan kita ada 4 ya. Yang pertama tadi membedakan penggunaannya, terus merinci dampak negatifnya, terus menolak tidak untuk kecanduan gadget, terus yang keempat mengatasi langkah-langkahnya ya supaya kita terhindar dari yang namanya kecanduan gadget dan game online ya. Sebelumnya gadget itu apa sih? Gadget adalah tahu gadget itu apa? Gadget sama dengan apa? Handphone. Terus sama dengan apa? Bahasa lainnya? Telepon genggam. Apalagi bahasa lainnya ada lagi? Perangkat telekomunikasi. Perangkat telekomunikasi. Ada lagi selain itu? Pernah nggak dengar gawai? Nah, dalam bahasa Indonesia itu gawai, handphone. Kita taunya itu HP, taunya ya. Ya. Terus gawai. Pernah nggak kalian mengalami terlalu lama menggunakan HP? Apa yang kalian rasakan kalau terlalu lama menggunakan HP? Pusing. Sakit mata. Sakit mata. Apalagi? Pusing itu untuk kesehatan. Kesehatan jadi terganggu karena terlalu lama memakai HP. Terus pernah gak kalian merasakan kalau tidak punya HP itu rasanya bagaimana? Gelisah. Terus apa lagi? Bosan. Hah? Bosan. Bosan. Oh, gabut lah. Gabut kalau kada punya HP. Keren lah, merasa keren kah kalau punya HP? Ya. Najmudin kenapa giling kepala? Merasa keren nggak punya HP? Tidak buat. Tidak.
Berarti tidak masalah menurut Najmudin tidak punya HP? Ya. Tidak masalah? Woi, keren, beri aplaus Najmudin. Jarang zaman sekarang yang memiliki pemikiran bahwa HP itu tidak penting. Berarti Najmudin salah satunya. Kalau di antara kalian, bagaimana perasaannya kalau kada punya HP? Sulit. Berarti menggunakan HP untuk belajar. Oh, untuk belajar. Si Sufyan Tsauri mengatakan bahwa HP itu penting untuk belajar, ya. Terus berikutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kalian mengisi beberapa pertanyaan dulu untuk mengetahui seberapa jauh kalian menggunakan HP. Ya, silakan diisi, tulis namanya. Silakan diisi ya, tulis namanya. Keluarkan pulpennya. Sudah selesai semua kah? Sudah. Jangan lupa tulis nama. Silakan kumpulkan ke depan per deretan kursi. Satu yang mewakili satu, silakan kumpulkan. Ya, terima kasih. Ya, mari kita samakan pendapat tentang penggunaan gadget benar atau salah. Untuk menipu orang. Salah ya. HP tidak untuk menipu. Terus yang berikutnya, untuk menyebar konten porno. Salah juga. Terus untuk membacakan Jaki untuk apa? Untuk memprovokasi orang dengan keburukan. Benar apa salah? Ya. Untuk berikutnya, untuk plagiasi atau menjiplak karya orang lain. Tahu nggak plagiasi apa? Pernah nggak dengar? Plagiasi itu karya seseorang, terus kalian jiplak, terus kalian akui bahwa itu adalah karya kalian. Terus yang berikutnya nomor 10 untuk main game online secara terus-menerus. Benar apa salah? Salah. Berarti dari sekian pernyataan ini, dari 10 ini, ada yang benar nggak? Salah semua ya. Berarti ini tidak untuk dilakukan ya. Terus nah, katakan ini aktivitas positif apa negatif. Nomor 1, istiqamah. Menggunakan HP untuk membagikan konten porno. Benar nggak? Sama tadi ya yang di asesmen. Terus nomor 2, Menggunakan WA untuk menyebar hoax. nyebar hoax itu kayak apa sih? Bagaimana? Berita bohong. Berita bohong. Oh, berita bohong lah. Terus yang ketiga, Main game online sampai 12 jam. siapa yang sering main game online? Masa? Ada yang main game? Ada yang senang main game? Apa sih pengertian game online itu? Pengertian game online apa? Game online. Apa pengertian game online? Menurut kalian apa? Senang gak main game online? Ada yang senang lah? Rata-rata punya HP.
Pernah gak masuk ke game online? Oh, pernah kan? Berarti bagian pian pernah membuka game online. Bahwa game online itu misalnya seperti apa, Jaki? Permainannya? Mobile Legends. Oh, Mobile Legend. Terus Rizky biasanya Sama gue. apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Oh, kalau anak perempuan pernah gak main game online? Ulun game online lebih kayak desain apa yuk? Kayak jadi desainer, kayak tubuh yang make upan. Wow, iya. Berarti game online itu tidak selalu yang Negatif. negatif. Oh. Gunakan HP untuk menipu orang lain. Misalnya apa? Pengalaman. Ada pernah pengalaman? Pernah gue. Pernah. Misalnya, Nah, ya nukar di online shop itu barang yang dibeli itu misalkan sesuatu itu soalnya bandanya beda. oh, tidak sesuai ekspektasi. Itu pembelian barang. Terus pernahkah yang mengalami minta ditransfer uang? Pernah? Nah, kayak ditransfer duit tuh. Disuruhnya pian mentransfer duit. Ditransfer kada? Kada. Oh, berarti itu tahu bahwa itu penipuan. Oh, iya, oke. Kayak penipuan kecelakaan gitu nah, Bu. Oh, jadi di padahakannya ada yang kecelakaan. Nah, Keluarga, jadi disuruh mentransfer uang. Tapi Jaki tahu bahwa itu penipuan. Nah, coba bacakan Siti Jara. Telah menunggah maka handphone sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon dan sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana. Salah satu kegunaan handphone kalau kalian jalan-jalan untuk apa? Foto-foto. Foto-foto. Terus untuk apa lagi? Untuk apa lagi biasanya? Video. Terus setelah memvideo, terus kalian upload di mana? Sosial media. Nah, berarti kan semuanya punya sosial media ya. Pernah nggak kalian dalam sehari tidak bawa HP kemana-mana? Pernah? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan kalau kada bawa HP? Hah? Gelisah. Apalagi? Gelisah jar si Nadia. Apa Dina? Kalau HP Berdiam. diam. Terus kalau diam tuh merasa apa? Gabut nggak? Gabut banget. Berarti kalau pergi kemana-mana harus bawa HP? Harus. Apakah itu salah satu kecanduan HP? Salah satunya. Nah, berarti kalian sudah merasa sudah di tahap yang paling awal kecanduan ya. Kecanduan. Kalau nggak bawa HP, apa perasaannya? Bosan. Bosan. Najah? Jenuh. Jenuh. Gelisah. Terus apa lagi? Lagi biasa deh. Biasa. Wow, istiqomah. Biasa kadang bawa HP. Udah paham? Apa tadi kesimpulannya? Kecanduan. Selalu membawa HP kemana-mana. Ya. Berikutnya kita tugas kelompok. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Apa ibu yang pilihkan atau kalian yang milih kelompoknya? Pilih sendiri ya, silahkan. Hitungan ke 10 sudah di tempat. 1, 2, 3. Sebelum kita diskusi,
Kita ice breaking dulu. Yuk, biar kada tegang. Kalian kayaknya tegang semua. Tepuk semangat. Kurang semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tidak ada yang loyo dalam pelajaran. Silakan duduk. Gambar apa itu? Gambar apa? Orang main HP. Sekumpulan orang Hah? fokus sama handphone masing-masing. Fokus pada handphone masing-masing. Mengalami sambil makan main HP. Pernah? Tengok di dalam skrip ada. Pernah? Itu termasuk kecanduan apa tidak? Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget hingga sakit dan semakin malas. Permasalahan anak-anak di Indonesia makin hari makin pelik, tak hanya soal gizi buruk. Namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai juga menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Bola mata Viko iritasi dengan bercak merah yang semakin parah saat menatap layar diiringi rasa sakit. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Sudah pernah diperiksa ke dokter atau ke puskesmas? Sudah, malah saya omel-omelin. Ini ibu sih kasih ya gadget, ini ya radiasi, jadi ya matanya kering ini, katanya gitu. Kelihatannya memang matanya Viko itu selalu merah seperti itu? Iya merah, apalagi kalau cuaca panas itu ya, tambah merah banget gitu. Lagi main gadget itu bisa berapa lama, Bu? Ya bisa 3 jam, 4 jam lah. Kalau saya sibuk dia kan, langsung diambil HP-nya. Kadang bangun tidur bukan apa, langsung HP dicariin. Bukan sarapan, mandi, apa gimana, HP. Anak generasi Alpha yang kecanduan gadget atau gawai. Masa keemasan perkembangan anak dari sejak lahir hingga usia 5 atau 8 tahun terampas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan kecanduan game sebagai penyakit gangguan mental. Kecanduan game bisa masuk dalam kategori penyakit jika memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang tidak lagi bisa mengendalikan aktivitas bermain game. Dan yang kedua, ketika seseorang lebih memprioritaskan bermain game dibandingkan dengan aktivitas lain. Dan yang ketiga, ketika seseorang tidak bisa berhenti main game meskipun sudah terlihat jelas dampak buruknya. Kebiasaan anak bermain gadget atau gawai yang tak kenal waktu dan tak kenal tempat seperti ini juga bisa membahayakan keselamatan. Anak butuh pengalihan dari layar gadget agar tidak kecanduan. Cara terbaik adalah dengan bermain di ruang terbuka. Ya, kena. Gantian ya, jaga ya. Orang tua punya peran yang sangat penting dalam menghadapi persoalan yang satu ini, agar gadget yang sesungguhnya bermanfaat tidak berbalik menjadi musuh bagi anak-anak. Nah, sudah melihat tadi bagaimana orang yang kecanduan susah. Tuangkan pengalaman tadi. Tadi salah satu caranya mengatasi kecanduan yaitu dengan terapi. Terus ini tadi bermain di luar, itu salah satunya ya. Terus nanti kalian diskusikan dalam kelompok langkah-langkah berikutnya. Silakan bagi Rizky, minta tolong Ibu. Tiap satu, nih segala ininya. Kelompok 1 nanti akan menjawab tentang sebutkan penggunaan gadget yang positif yang sering kamu lakukan berdasarkan pengalaman kalian. Ya. Terus yang kedua, kelompok 2 mana tadi? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 sebutkan penggunaan gadget yang negatif
yang masih kamu lakukan, yang masih ya berdasarkan pengalaman ya. Terus yang ketiga, kelompok 3 mana tadi? Oh di sini. Kelompok 3 nanti tuliskan, jelaskan dampak buruk, dampaknya kecanduan ya. Terus yang kalian kelompok 4 nanti langkah-langkah untuk mencegah ya. Bagaimana supaya tidak kecanduan, apa yang kalian lakukan ya. Silahkan kalian kerjakan, diskusikan dan nanti ditulis di sini hasil diskusinya. Beri waktu 10 menit cukup ya. Hasil diskusinya apa? Hasil diskusinya. Nama kelompoknya ditulis. Dapat pertanyaan apa? Nah, langkah-langkahnya untuk mengatasi itu. Bermain di luar. Bermain di luar, Jarian. Ayo silahkan kerjakan. Terapi. Dapat pertanyaan apa? Dampak negatif dari Dampak negatifnya tadi sudah kita bahas, apa itu dampaknya. Dampak seandainya kalian apa yang dirasakan ya dalam hal tadi seperti biasanya dilakukan tuh apa ya. terima kasih Bu. Memudahkan mendapatkan informasi. Ada yang sudah selesai? Ya. Setelah selesai, salah satu perwakilan dari kalian untuk menempelnya di depan. Silakan perwakilan tempel di depan, di sininya aja. Silakan tempel di depan. Langsung, Mbak. Tempel, iya. Kelompok 1 tadi mana? Ya, kelompok 1 tempel sini, Kek. Ya. Ya. Kelompok 2 mana tadi? Ya. Iya. Ini tadi hasil dari kerja kelompok kalian. Dari kelompok 1 tadi menjelaskan tentang apa? Penggunaan gadget yang positif yang sering dilakukan ya. Ini hasil dari kerja kelompok kalian. Terus tugas berikutnya, sekarang ambil buku dan pulpennya. Silahkan kalian ambil kesimpulan tapi dengan cara bertukar. Namanya itu window shopping. Nah, jadi bagian itu misalnya kelompok 1 lihat hasil kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah itu kalian tulis kesimpulannya. Ya, silahkan ditulis kesimpulan. Tadi kan sudah dituliskan di buku tulis. Ya, silakan kalian tulis dalam kertas kesimpulan dari kelompok masing-masing. Gambar pohon misalnya.
saving materi pembelajaran untuk menyimpan foto kenangan. Wah, menyimpan foto kenangan sekalinya ada. Terus alat untuk komunikasi, untuk bisnis online, mengerjakan tugas dan mengirim tugas kepada guru, memudahkan mendapatkan informasi, memudahkan untuk mencari alamat, media untuk membuat atau mengedit. Kayak apa nih? Media untuk membuat atau mengedit dan mendesain. Mempermudah transportasi atau ojek online. Jadi ini kesimpulan kelompok 1 tadi. Terus yang kelompok 2. Kelompok 2 tadi dapat materi apa? Dampak negatif. Dampak negatif. Dampak negatifnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Menggunakan gadget tidak selalu memberikan dampak positif, tetapi juga banyak hal-hal negatif yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kada melulu HP itu Memberikan dampak positif. Terus yang berikutnya, Ibu ingin melihat kalian menuliskan harapan. Nanti ditempelkan di pohon harapan. Harapan kalian yang lakukan untuk mencegah, untuk keluar, mengatasi kecanduan gadget dan game online. Menurut Jaki, harapannya ke depan mengurangi game online dan berusaha untuk mensosialisasikan. Wow, anak bersosialisasi bahwa game itu, kecanduan gadget itu apa tadi? Mensosialisasikan dengan orang sekitar untuk masyarakat sekitar rumah dan menjadi generasi yang berguna untuk bangsa. Masih ada lagi sambungannya. Dengan tidak kecanduan main game online dan mengatur jam bermain. Nah, mengatur jam bermain. Poinnya banyak si Jaki. Kesimpulannya apa belajar ini tadi? Kesimpulannya? Tahu dampak positif dan negatifnya. Terus? Langkah mencegahnya Tahu udah sampai. Langkah mencegahnya tahu. Terus Rian, apa tadi Rian? Kesimpulannya apa Rian? Jangan kecanduan main gadget. Apa yang dirasakan? Dirasakan setelah belajar ini? Senangkah? Makin ruwetkah? Apa yang dirasakan? Jaki apa? Senangnya tuh kayak apa misalnya? Senang tuh apa maksudnya? Kayak mendapat pelajaran baru. Mendapat pelajaran baru, jar Jaki. Terus Bayu, apa yang dirasakan setelah belajar ini? Mendapatkan ilmu baru tentang buruk. Baik buruknya penggunaan gadget. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan dipandu Rizky. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna hidayah. Mari kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.